Halo semuanya, gimana kabar kalian? Ko Filbert mau jawab satu pertanyaan menarik lagi nih. Oh iya, buat kalian yang mau tanya-tanya atau kepo tentang investasi, tulis di kolom komentar aja ya. Siapa tahu dijawab sama Ko Filbert. Langsung aja deh, ini dia pertanyaannya. Bahas Rals dong, sama-sama buyback terus. Halo semua, kembali lagi bersama saya Filbert dari komunitas Filbert Game Plan. Kita bahas ya. Rals berdiri tahun 1978 dan saat ini mengoperasikan 103 gerai di seluruh Indonesia. Selain itu, perusahaan juga memiliki supermarket, namun kontribusinya jauh lebih kecil bila dibandingkan department store. Kalau kita bandingkan rasionya, mungkin department store itu 85, sedangkan supermarket itu hanya 15, sehingga lebih baik kita fokus ke department store saja. Pada segmen tersebut, perusahaan memperoleh barang dagangan dengan cara 2/3 diantaranya sistem konsinyasi, dan 1/3 sisanya beli putus. Barang tersebut kemudian dipasarkan di department store mereka, sebelum akhirnya dibeli oleh customer. Dari sini kita tahu kalau cash flow perusahaan by nature akan sangat sehat, di mana mereka boleh berhutang pada supplier terlebih dahulu, sedangkan customer mereka harus membayar on the spot. Ya, kalian coba imagine kalau kita ke tokonya Ramayana, mungkin gak kita bilang, "Mbak kasir, saya boleh gak beli barangnya, saya bayarnya 3 bulan lagi." Kalau kayak gitu, langsung diusir kita. Yang cara kerjanya gimana? Cara kerjanya kamu beli, kamu bayar, entah itu tunai, atau kartu debit, on the spot. Jadi Ramayana langsung terima duitnya. Kalau kamu gunakan kartu kredit, Ramayana bisa cairkan dalam waktu 3 hari biasa. Jadi cepat juga uangnya cair. Sedangkan ketika Ramayana memperoleh barang dari suppliernya, itu dia bisa bilang, "Saya bayarnya 3 bulan lagi ya." Kenapa mereka boleh begitu? Karena mereka itu perusahaan besar dan punya brand power. Jadi mereka punya leverage ketika negosiasi. Oke, lanjut. Ramayana ini kalau kita perhatikan yang menarik, mereka itu rajin buyback, di mana 16% dari saham beredar merupakan saham treasury. Peak season kinerja perusahaan ada di kuartal 2, yaitu saat lebaran. Kuartal tersebut berkontribusi terhadap 70% laba perusahaan. Jadi kalau kita perhatikan dalam setahun, Q2-nya itu sangat-sangat signifikan. Itu kalian perhatikan aja, pattern beberapa tahun terakhir memang begitu. Karena biasa kalau Q2, orang dapat THR, lalu orang belanja, sebelum pulang kampung misalkan, "Oh saya pengen baju baru, pengen beliin mak baju baru, bapak baju baru, atau beliin opa oma baju baru." Ketika itu kan jadi spending power masyarakat lagi kuat, ketika itulah Ramayana akan mampu capture opportunity tersebut. Next, secara revenue, perusahaan tahun ini, tahun 2023, diproyeksikan kurang lebih di 2,9 triliun. Jadi angkanya kurang lebih ya samalah kayak 2022. Kalau kita bandingkan dengan revenue tahun 2019, angkanya ya kok jauh banget. Kenapa? 2019 itu angkanya mampu 5,6 triliun. 2018 mampu 5,7 triliun. Sedangkan kalau kita perhatikan akhir-akhir ini ya setahun 2,9 triliun. Jadi ibarat setengahnya dari dulu. Di sini pertanyaannya adalah, apakah lebih baik kita expect, wah one day Ramayana bakal balik ke zaman dulu 5,6 T? Atau kita bilang, oh ya udahlah kita pakai angka 2,9 T saja untuk kedepannya. Kalau saya bilang, lebih realistis bila kita expect revenue perusahaan 2,9 T untuk kedepannya. Karena bagaimanapun juga sudah ada perubahan customer behavior dalam shopping. Ibaratnya orang ada yang belanja di Tokopedia, Shopee, TikTok, segala macam. Itu kan mempengaruhi juga. Oke, bila perusahaan mampu mencetak net profit margin 12%, maka artinya earnings wajar perusahaan ada di angka 348 miliar, atau setara dengan EPS 50. Valuasi sekarang di 498 melambangkan per 10 kali bila dibandingkan EPS wajar perusahaan. Selain itu, perusahaan juga cukup rajin membayarkan dividen di mana kita bisa expect payout ratio di kisaran 70-100%. Karena memang ya mereka kebanyakan cash, utangnya nggak ada. Jadi kalau ada uang, ya udahlah dividen. Gitu. Tinggal terakhir, saya tanyakan kepada Anda, apakah menurut Anda Ramayana ini menarik? Dan satu lagi, Anda sering nggak berbelanja di Ramayana? Boleh share di komen ya. Terima kasih.